Shalom, saudara-saudara. Saya ingin berbicara tentang Tuhan menjaga kita dengan damai sejahtera-Nya. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 26, ya, mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Tapi saya ingin bacakan sedikit demi sedikit, ya. Dalam ayat yang ketiga dan 4 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Di sini dikatakan yang hatinya teguh dan percaya. Teguh dan percaya dalam hal ibadah, saudara-saudara. Ibadah yang dilakukan oleh orang yang hatinya teguh dan percaya itu berarti hidup yang melekat kepada Tuhan. Dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-9 dikatakan, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Jadi, ibadah, mencari Tuhan harus dilakukan secara full time, bukan separuh waktu, bukan paruh waktu. Saudara, di waktu malam dan di waktu pagi. Pekerjaan yang kita lakukan sejak pagi sampai malam harus dipandang sebagai suatu ibadah. Pekerjaan itu adalah karunia Tuhan. Sebenarnya kalau pengangguran kita cari kerja, kalau sudah dapat kerja kita bersyukur kepada Tuhan untuk pekerjaan. Tapi kalau sudah bekerja, ingat, pekerjaan itu karunia Tuhan. Harus dipandang sebagai satu bentuk ibadah, satu bentuk pelayanan kepada Tuhan. Seperti kata Rasul Paulus di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, nasihat ini ditujukan dalam hubungan Tuhan dan budak di masa lalu. Kita sekarang bukan budak, kita masing-masing adalah Tuhan bagi diri kita sendiri, meskipun kita bekerja pada orang lain. Pandanglah itu sebagai satu karunia Tuhan. Lakukan sebagai satu bentuk pelayanan. Maka Yesaya pasal 26 ayat 12 ditulis, ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Bila Allah melakukannya bagi kita, maka hasilnya pasti berhasil, pasti sukses. Yang menjadi pertanyaan adalah, siapkah kita bila Tuhan melakukannya bagi kita? Mengapa? Sebab bila Tuhan melakukannya bagi kita, berarti kita hanya menjadi alat di tangan Tuhan. Karena kita menjadi alat di tangan Tuhan, maka kita hanya bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Semua cara kita harus dikesampingkan. Semua pemikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan harus dikesampingkan. Saudara, menjadi alat di tangan Tuhan, hasilnya pasti sukses. Dan kalau sukses tangan Tuhan, hasilnya adalah damai sejahtera. Namun pertanyaan selanjutnya adalah, siapkah kita menerima sukses sebagai karya Allah? Dan karena itu memuliakan Allah? Kenapa mesti ditanyakan? Saudara, karena Tuhan memperingatkan orang Israel sebelum masuk tanah Kanaan. Dan mungkin peringatan ini perlu kita perhatikan, tertulis di dalam Ulangan pasal 6 ayat 10-12, kurang lebih begini. Nanti aku membawa kamu ke tanah perjanjian yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kamu di sana akan hidup makmur, berkecukupan dalam segala sesuatu. Tapi ingat, ya, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Supaya jangan kamu melupakan Tuhan. Dalam keberhasilan, jangan melupakan Tuhan. Sukses karena Tuhan membawa damai sejahtera. Tuhan memberkati saudara. Amin.